Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Baik teman-teman, sebelumnya saya telah mengupload konten-konten tentang materi PAI dan kali ini saya akan memberikan soal sekaligus pembahasannya. Dan buat kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, saya harapkan dan saya pertegas juga segera ditonton. Karena apa? Soal-soal ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah menonton, insya Allah nyambung dengan soal-soal yang saya akan tampilkan. Dan buat kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar Ubay Channel semakin maju. Oke teman-teman, langsung kita masuk ke soal dan pembahasan pendidikan agama Islam. Nah, ini saya membuat anjuran teman-teman, buat teman-teman semuanya dan buat saya juga. Yang pertama adalah marilah kita memperbaiki niat. Ya, artinya kita memperbaiki niat bahwasanya semua ini kita mencari ridho Allah, di mana saya menampilkan materi dan kalian menambah ilmu atau menambah materi. Sama-sama kita insya Allah mencari doa Allah. Terus yang kedua, siapkan alat tulis teman-teman. Ya, jangan sampai lupa seketika ya. Siapkan alat tulis. Nah, selanjutnya pause belum dijawab. Ini kan nanti berupa soal dan jawaban atau pembahasan. Dan saya sarankan sebelum kalian melanjutkan ke jawaban yang saya tampilkan, saya sarankan memause video ini agar nanti kalian bisa menebak dulu atau berdasarkan kalian mencari referensi yang lain gitu ya. Terus catat ilmu yang baru, artinya nanti ketika saya menjelaskan dan itu kalian baru tahu, catat gitu ya. Yang terakhir, correct me if I'm wrong ya. Ketika saya salah menjelaskan atau salah menjawab dan sebagainya, tolong nasihati dan koreksi saya di kolom komentar. Oke, langsung teman-teman kita ke awal ya. Nomor 1. Apabila seseorang belum pantas untuk menikah, perbekalannya belum ada, maka hukum menikah baginya adalah apa teman-teman? Ya, ini tentang hukum menikah ya. Walaupun secara asal muasal hukumnya adalah mubah. Kita telusuri teman-teman, hukum menikah itu sunnah ketika seseorang itu memang dia mempunyai keinginan menikah, tapi tidak mempunyai atau tidak takut terjerumus dalam perzinahan. Nah, kata kuncinya adalah tidak takut terjerumus perzinahan. Itu menjadi sunnah. Akan tetapi, hukum menjadi wajib ketika seseorang itu takut terjerumus dalam perzinahan. Itu menjadi hukumnya wajib. Nah, sedangkan makruh, nah ini, makruh yaitu seorang yang belum siap menikah dan belum mampu, ya. Belum siap dan belum mampu. Nah, maka dari itu hukumnya makruh. Nah, sedangkan haram, ya, seseorang yang ingin menikah itu tidak mampu. Ya, dia tidak mampu secara apa? Secara finansial maupun secara biologis gitu ya. Dan tidak mampunya ini nantinya malah akan bersifat atau menginginkan mendolimi si pihak perempuan. Dan sedangkan mubah itu pernikahan itu netral antara yang mendorong ataupun yang mencegah itu di tengah-tengah. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena di sini ada kata belum pantas, bukan tidak pantas gitu ya. Oke, yang pertama kita selesai. Yang kedua, hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran. Arti mubayyin adalah ya jelas. Mubayyin adalah bayana yang artinya penjelas ya. Oke, singkat teman-teman. Terus yang ketiga, orang yang meriwayatkan hadis disebut, nah, yang meriwayatkan hadis itu disebut rawi teman-teman, perawi ya, itu yang meriwayatkan hadis. Lalu sanad itu adalah rangkaian para perawinya ya, rangkaian para perawinya. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang ini teman-teman. Kalau sahabat itu adalah seorang yang hidup bersama Rasulullah ya, satu zaman, dan dia itu bertemu langsung dengan Rasulullah. Nah, tabi'in itu adalah seseorang ya yang hidup setelah zaman sahabat atau selama zaman sahabat tapi
dia tidak bertemu dengan Rasulullah sebagaimana Uwais Al-Qarni ya gitu ya. Tabi'in adalah pengikut atau zaman setelah tabi'in. Nah, jadi jawabannya adalah rawi, teman-teman. Terus selanjutnya nomor 4, Eko memberikan mobil baru untuk ibunya. Pemberian mobil tersebut termasuk apa, teman-teman? Pilih yang mana? Ya, yang namanya hibah ya, itu adalah pemberian karena kasih sayang, itu hibah. Nah, kalau hadiah itu pemberian karena prestasi. Nah, kira-kira yang mana? Ya, tentu yang hibah, teman-teman. Nah, kalau sedekah itu pemberian karena mengharapkan pahala atau iman, sama juga dengan wakaf. Cuma perbedaannya wakaf itu adalah pemberian harta yang bersifat tetap. Wakaf itu kan tetap atau diam. Artinya apa? Pemberian harta itu akan bersifat tetap ada dan selalu bermanfaat seperti mewakafkan tanah dan sebagainya. Itu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah hibah. Terus lanjut. Yang kelima, sebutan untuk surat yang ayatnya pendek dalam Al-Quran. Ya, seperti di juz 30 itu sebutnya apa? Ya, teman-teman, kita perlu ketahui juga dari segi jumlah ayat ya, surah Al-Quran itu dibagi menjadi 4 bagian, teman-teman ya. Bagian pertama adalah As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal itu artinya 7 surat yang panjang. Ya, yang pertama itu ya contohnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Yang kedua adalah Al-Mi'un. Al-Mi'un itu artinya surat yang dalamnya itu 100 ayat lebih gitu. Contohnya itu surat Syu'ara, Hud, Yusuf dan seterusnya. Terus surah Al-Masani ya. Al-Masani yaitu ayatnya yang jumlahnya kurang dari 100 ayat. Contohnya itu surat Al-Anfal, Al-Hijr, Maryam, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah surat atau golongan surat yang Al-Mufassal. Artinya apa? Singkat. Nah, singkat yaitu contohnya Ad-Duha, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Nah, jawabannya adalah C gitu ya. Terus yang keenam, tokoh pencetus atau pendiri golongan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, nah ini teman-teman, ini soal akidah. Ya, kita ketahui juga yang pertama A itu Abdullah bin Sahab Ar-Rashibi, dia itu aktivis Khawarij, teman-teman. Aktivis Khawarij. Yang B Abu Dzar Al-Ghifari, beliau adalah sahabat Rasulullah. Yang C adalah Jahm bin Sofwan, dia itu aktivis Murji'ah atau dia juga aktivis dari golongan Jabariyah. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang menjadi pendiri pencetus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah. Kalau Wasil bin Atha ini tokoh Mu'tazilah gitu, teman-teman. Terus yang ketujuh ya, Pak Ridho membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sekitar jam 10 karena suatu hal. Hukum waktu membayar zakat fitrah Pak Ridho adalah, jawabannya apa, teman-teman? Ya, kita telusuri ya. Jawabannya yaitu makruh, teman-teman ya. Jawabannya makruh. Kenapa makruh? Ya, kita lihat dulu. Hukum boleh atau mubah itu pembayaran zakat fitrah itu selama bulan Ramadan. Artinya dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu hukumnya boleh. Nah, lalu sunnah itu dimulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, kalau makruh ini tadi. Jadi kalau makruh itu sudah sholat Idul Fitri, sudah sholat tapi belum terbenam, itu makruh. Kalau haram ya, itu sudah terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi sudah melebihi batasnya. Kalau wajib itu ya, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Sorry tadi yang sunnah itu sholat subuh ya, mulai sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri itu ya. Jadi patokannya di sini adalah sholat Idul Fitri gitu, teman-teman. Selanjutnya yang nomor 8 ini tentang muamalah, teman-teman. Disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk, ya teman-teman dipilih khiyar yang mana? Ya, jawabannya adalah B, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Dimana khiyar itu kan artinya memilih ya, pilihan.
Bukan memilih barang teman-teman, tapi memilih antara meneruskan jual beli. Lanjut. Nomor 9. Mengambil ruang lingkup pengertian akidah dari Hasan al-Banna, maka yang bukan pembahasan akidah dalam hal tersebut adalah, ya, mana penjelasan Hasan al-Banna ruang lingkup akidahnya? Ya, penjelasannya beliau mempunyai 4, di mana itu meliputi ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan samayat. Nah, berarti kecuali adalah B, teman-teman, yang bukan. Nah, kita juga jelaskan, yang namanya akidah ilahiyat, ruang lingkup ilahiyat itu tentang Allah ya, tentang wujudnya, sifatnya, dan seterusnya. Nubuwat itu tentang kenabian, tentang sifat wajib nabi, sifat jaiz nabi, dan seterusnya. Kalau ruhaniyat itu tentang makhluk gaib, teman-teman, seperti malaikat, jin, dan seterusnya. Kalau samayat itu tentang alam gaib, seperti alam barzah, alam surga dan neraka, dan seterusnya. Yang ke-10, salah satu pejuang penaklukan tanah Spanyol, yaitu siapa? Siapa teman-teman? Kita cari tahu ya. Jawabannya adalah Tariq bin Ziyad. Penjelasannya seperti ini. Khalid bin Walid ya, beliau adalah panglima dalam penaklukan Persia, teman-teman, pada saat kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nah, terus kalau Amr bin As, beliau adalah panglima yang menaklukkan Mesir dan Baitul Maqdis yang di bawah cengkraman Romawi. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah dinasti Umayyah. Kalau Tariq bin Ziyad itulah yang menaklukkan Spanyol ya pada tahun 711 Masehi. Ya, beliau mempunyai julukan Tariq el Tuerto gitu ya, dengan kurang lebih 12.000 pasukan berhasil membunuh Raja Roderick gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Yang ke-11, apabila seorang istri membayar talak kepada suaminya dinamakan apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah dinamakan khulu. Artinya seorang istri itu meminta cerai, simpelnya seperti itu. Istri meminta cerai kepada suami disebut khulu. Kalau talak itu adalah talak cerai dari suami ke istri. Kalau fasak itu pemutusan ya, pemutusan hubungan suami istri yang diputuskan oleh hakim atau pihak penengah. Cerai itu nama lain dari talak. Terus yang ke-12, talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri, yaitu talak apa, teman-teman? Ya, talak raj'iyah itu boleh melakukan rujuk, karena ini talak raj'iyah itu adalah talak 1 dan talak 2. Nah, yang tidak boleh adalah talak bain. Ya, talak bain itu talak yang diucapkan oleh seorang suami itu tidak boleh rujuk, tapi bain ini ada 2 ya, talak bain sugro dan talak bain kubro. Dimana kalau talak bain sugro itu seorang suami yang sudah menalak istrinya 1 atau 2, tapi sudah melewati masa iddah ya. Selama masa iddah itu suami tidak melakukan rujuk, maka sudah melewati dan harus mengulang akad yang baru. Selanjutnya kalau talak bain kubro itu artinya seorang suami sudah melakukan talak 3 kali talak gitu ya, sehingga ketika dia menginginkan istrinya, maka istrinya itu harus menikah dengan orang lain dan setelah itu diceraikan, tapi tidak boleh rekayasa penceraiannya gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau hadanah itu adalah hak asuh ya. Kalau fasah tadi yang di atas. Kita lanjut. Berikut ini wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, yang tidak boleh dinikahi adalah jelas wanita musyrik ya, yang menyekutukan Allah sehingga dia beriman kepada Allah. Jadi jawabannya adalah A. Terus yang ke-14, pesan kebaikan yang akan dijalankan sesudah seorang meninggal dunia disebut apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah wasiat pesannya. Kalau muhtadur itu adalah secara bahasa adalah yang menghadiri, artinya apa? Ini adalah kepengurusan jenazah, teman-teman. Kalau talqin jelasnya teman-teman tahu lah ya. Terus yang ke-15, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan sebanyak. Nah, ini teman-teman, ini tentang anak perempuan. Ya, anak perempuan, teman-teman, awalnya itu dia itu mendapatkan harta setengah ya, setengah harta. Tapi dengan catatan dia itu sendirian. Ya, dia seorang anak itu mendapatkan setengah harta ketika dia
dua anak perempuan, ya, ketika anak perempuannya itu ada dua, dia tidak mendapatkan setengah, tapi mendapatkan 2/3. Dan itu ketika tidak ada anak laki-laki. Jadi jawabannya adalah B. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, bagaimana kalau ada dua anak perempuan, atau 3 atau 1 perempuan, yang di situ ada anak laki-laki? Itu berapa? 1/3 atau 2/3? Ya, jawabannya bukan 1/3 atau 2/3, tapi jawabannya adalah dia mendapatkan asobah atau sisa dari penghitungan waris. Seperti itu. Karena ada anak laki-laki, itu disebut dengan asobah bil khair gitu ya. Terus yang ke-16. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan seorang mendapatkan warisan adalah, ya, ini jelas adanya hubungan pekerjaan, ya. Perkawinan itu menyebabkan kewarisan, kemerdekaan budak juga iya, keturunan apalagi hubungan Islam karena sama hubungan agama Islam, ya. Terus 17. Menantu tidak boleh dinikahi karena apa, teman-teman? Karena apa? Ya, jawabannya adalah hubungan perkawinan. Ya, menantu hubungan perkawinan, bukan tentang hubungan persusuan, ya. Terus yang ke-18, sumpah dari suami kepada istri bahwa suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan disebut apa, teman-teman? Kita cari tahu, ya. Ya, jawabannya adalah ila. Ya, kalau zihar itu, ya, menyamakan, seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, seperti mengatakan punggungnya sama gitu ya. Kalau li'an itu adalah laknat. Secara bahasa laknat artinya itu saling melaknat ketika suami itu menuduh istrinya berzina, maka diadakan sumpah gitu. Ilah ini kalau kasah tadi di atas, 10 di atas. Nah, kalau ilah itu di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur. Nah, itu dalilnya tidak akan mencampuri selama 4 bulan. Terus nomor 19, salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang, ya jelas, di dalam bidang muamalah, yaitu transaksi antara manusia dengan manusia berupa transaktif itu ya. Kalau ibadah hubungan manusia dengan Allah, kalau jinayah itu hubungan pidana, teman-teman. Kalau mawaris jelas, kalau usul fikih itulah istinbat hukum, mengambil hukum ya, kaidah-kaidahnya. Yang ke-20, orang yang akan mewariskan harta peninggalan setelah dia meninggal disebut ya, jawabannya adalah mewaris ya, teman-teman. Jawabannya adalah mewaris, orang yang akan mewariskan hartanya. Kalau furudul muqaddarah itu adalah takaran-takaran yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an ya. Takarannya itu ada 6, ya, takaran 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 gitu, teman-teman. Terus yang 21, di bawah ini adalah doktrin aliran Syiah kecuali, ya, aliran Syiah itu mempunyai 5 doktrin, teman-teman, yang kecuali yaitu yang A. Kenapa yang A? Karena al-wa'ad dan al-wa'id itu adalah doktrinnya Khawarij, yang berarti janji dan ancaman. Kalau Syiah itu tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah ditambah dengan al-ma'ad gitu ya. Terus yang ke-22, secara umum dalam Al-Qur'an mengenai prinsip dakwah, mau'idhah hasanah, al-hikmah dan mujadilah allati hi ahsan terdapat dalam surah apa, teman-teman? Ya, coba ditebak. Ya, jawabannya adalah surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu 125 An-Nahl. Terus yang ke-23, Harun Nasution menyebutkan paling tidak ada 5 istilah berkenaan dengan tasawuf ya. Antara lain bahwa tasawuf berasal dari kata sufah yang berarti apa, teman-teman? Jawabannya apa? Ya, adalah serambi tempat duduk masjid ya. Yang E. Karena apa? Ya, pada zaman dulu ya para sahabat itu kan nggak seperti sekarang ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, minimal dia mempunyai tempat tinggal. Tapi ketika zaman sahabat dulu, Masya Allah,
para sahabat banyak yang hidup secara pas-pasan gitu ya, bahkan sampai kekurangan, belum punya rumah gitu ya, sehingga mereka hidup di masjidnya Rasulullah. Nah, disebut dengan ikhwanus sofa gitu teman-teman, ya, pemilik atau orang yang berada di serambi-serambi masjid. Yang ke-24, Pak Ali meninggal dengan para ahli waris sebagai berikut. Seorang istri yang bernama Maimunah, seorang anak laki-laki bernama Budi, dan seorang anak perempuan bernama Wati. Ya, harta warisan senilai 100 juta. Berapakah bagian yang didapatkan istri? Teman-teman, aku kasih trik juga sedikit ya. Di sini ada pilihan, ada opsi per-peran gitu ya. Jadi di sini jelas bukan lagi penghitungan. Jadi jangan repot-repot menghitung. Akan tetapi teman-teman hafalkan juga bagian-bagiannya ini. Bagian-bagian ini. Oke, istri. Kita ketahui juga teman-teman, istri pada dasarnya itu mendapatkan 1/4 ini ya. Pada dasarnya mendapatkan 1/4. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalau istri itu atau suami itu tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Tapi berhubung di sini dia punya anak, bahkan anaknya itu adalah laki-laki dan perempuan, itu maka istri itu tidak lagi mendapatkan 1/4, tapi mendapatkan 1/8. Itulah perubahannya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu nama lain dari aliran Khawarij ya. Nama lain dari aliran Khawarij ini banyak teman-teman, dan salah satunya adalah Al-Azariqah ya. Ini adalah sekte-sekte dalam Khawarij. Nggak cuma ini, Al-Azariqah, ada Muhakimah dan seterusnya. Kalau Zaidiyah, Ismailiyah ini dalam aliran atau sekte Syiah ya. Kalau Al-Ibadiyah ini adalah aliran yang ada di negeri Oman sekarang ya, yang dia itu berbeda dengan Khawarij. Ketika Khawarij beranggapan orang yang melakukan dosa besar dia tidak mukmin dan kafir, maka kalau Ibadiyah itu tidak ya, tidak mengatakan seperti itu. Nah, terus nomor 26. Putusnya akad nikah dari suami atau pengadilan dengan kata talak atau sejenisnya merupakan pengertian? Ya jelas, talak itu namanya teman-teman, karena akad nikah sudah putus dengan kata talak gitu ya. 27. Menyamakan istri dengan ibunya disebut? Ya tadi sudah, nah itu jawabannya adalah A, nusyuz. Nusyuz ya. Kalau syekok itu artinya pertengkaran. Kalau li'an tadi di atas, zihar pasah tadi di atas. Oh ini ada jawabannya nih, sorry teman-teman. Sorry, bukan nusyuz. Jawabannya zihar. Kalau nusyuz itu istri itu ngambek ya, kayak yel gitu ya. Tidak mau menurut gitu ya. Sorry ya, maaf ya, ini lupa. Yang 28, Pak Heri ingin sekali membeli motor untuk kelancaran usahanya berjualan keliling. Ya, dia membeli motor melalui jasa perbankan syariah dengan transaksi barang dengan tambahan kos atau kos plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dia merasa aman karena terhindar dari transaksi yang mengandung riba. Bentuk transaksi Pak Heri adalah bentuk, jawabannya apa teman-teman? Coba ditebak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B, murabaha. Maksudnya murabaha. Jadi, tadi dulu di video sebelum juga saya jelaskan, Pak Heri itu membeli, anggaplah di sini membeli motor gitu ya, membeli motor ke bank syariah ya. Jadi bank syariah itu menjual ke Bank Heri itu dengan kos plus atau tambahan harga. Padahal bank syariah anggaplah dia membeli ke dealer seharga 10 juta, tapi menjual ke Pak Heri 15 juta, dan itu transaksinya adalah halal karena murabaha. Kalau wadiah itu adalah transaksi penitipan ya, penitipan. Kalau mudharabah itu transaksi bagi hasil atau bekerja sama dalam sebuah usaha dengan nanti nisbah bagi hasil yang disepakati. Kalau musyarakah itu perkongsian ya, perkongsian entah itu nanti dalam syirkah amlak atau syirkah uqud gitu ya. Kalau qardul hasan itu peminjaman secara tanpa syarat gitu ya. Terus yang 29. Aliran yang berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak disebut kafir dan tidak disebut muslim. Aliran apa ini? Ya, teman-teman sering kan mendengar manzilah baina manzilatain, itu disebut dengan aliran Mu'tazilah. Nah, bagaimana aliran yang lain terkait dosa besar? Ya, terkait dosa besar, kalau Mu'tazilah, kalau
sebenarnya di sini ada Khawarij mungkin ya. Kalau Khawarij itu mengatakan yang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir dan boleh dibunuh ya, masuk neraka gitu ya. Tapi kalau Murji'ah itu mengatakan orang yang melakukan dosa besar ya, seorang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia tetap beriman dan masuk surga. Kenapa? Karena yang namanya dosa itu tidak mempengaruhi iman seorang. Nah, di antara keduanya itu muncul juga nanti ada aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ya, yang berpendapat bahwasanya orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia dihukumi dihukumi sebagai mukmin tetap. Nah, soal dosa itu hanya Allah yang tahu nanti di akhirat bagaimana. Nah, maka itu jawabannya adalah A gitu teman-teman ya. Kalau Jabariyah ini adalah aliran yang menganggap fatalism, ya artinya segalanya itu Allah yang mengkehendaki, manusia tidak punya kehendak apapun sehingga disebut fatalism ya. Yang ke-30, Imam At-Tirmidzi membagi hadis ahad menjadi ada berapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah ada 3, yaitu hadis ahad yang bersifat masyhur, yang bersifat aziz, dan yang bersifat gharib. Tuh teman-teman. Yang 31, hukum menggunakan hadis maudhu adalah ya jawabannya adalah haram. Kenapa? Karena hadis maudhu itu adalah hadis yang mengada-ada atau memalsukan yang seolah-olah itu berdasarkan dari Rasulullah, padahal itu dibuat oleh seorang yang sengaja mencari keuntungan dari hadis itu, padahal bukan hadis. 32. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah kewajibannya apa? Ya, kewajibannya B. Jelas teman-teman, membayar utang si mayat gitu ya. Yang 33, mempelajari ilmu waris hukumnya adalah apa teman-teman? Apa ya? Ya, hukumnya adalah fardu kifayah seperti dalam mensolatkan jenazah. Ketika ada seseorang yang sudah menguasai atau mempelajari, maka yang lain sudah gugur. Nah, ini adalah ilmu mawaris menjadi salah satu ilmu yang paling cepat diangkat oleh Allah karena sampai sekarang jarang sekali yang menguasai, teman-teman. Terus selanjutnya, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu, istri akan mendapatkan, nah ini tadi di atas sudah dibahas, jika suami meninggal tidak punya anak, maka istri akan mendapatkan, ya tadi istri mendapatkan 1/4 teman-teman. Terus selanjutnya, ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan disebut, ya apa teman-teman? Ya jawabannya adalah faraid. Kalau tarikh itu ilmu sejarah, kalau torekot itu sama dengan berkaitan dengan tasawuf. Tasawuf itu adalah usaha untuk mendekatkan diri pada Allah, sedangkan torekot itu adalah jalan yang ditempuh. Ya, atau dalam hal ini adalah wadah para sufi-sufi itu toreko. Terus kalau tauhid itu adalah ilmu yang untuk mengesahkan Allah, teman-teman. Terus selanjutnya ini terkait hadis ya, hadis dhaif ya teman-teman. Berikut ini yang merupakan hadis yang terputus sanadnya kecuali apa teman-teman? Kecuali apa? Nah, kecuali jawabannya oke, kita telusuri dulu. Kalau hadis mu'allaq ya, kalau hadis mu'allaq itu sanadnya terputus di sanad pertama ya. Kalau mursal itu terputus di sanad terakhir. Kalau mu'dal itu ya, itu ada kecacatan atau kurangnya itu berupa dua perawi atau lebih yang berturut-turut itu terputus gitu teman-teman. Kalau hadis syadz itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang itu bertentangan dengan banyak rawi ya, sehingga itu syadz. Nah, jadi jawabannya adalah hadis dhaif teman-teman. 37. Menurut kualitas periwayatannya, hadis dibagi menjadi berapa macam? Nah, kalau menurut kualitas itu dibagi menjadi 3 teman-teman ya. 3 apa aja? Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Itu kualitas ya, kualitas periwayat. Kalau kualitas rawinya gitu ya. Terus kalau menurut kuantitas jumlah rawi itu dibagi jadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Di mana mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan kriteria kurang lebih antara 10 sampai 30 rawi. Tapi kalau hadis ahad itu diriwayatkan oleh perorangan dengan kriteria 1 sampai 3 perawi gitu teman-teman.
Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan rukun rujuk adalah bukan, teman-teman. Di mana rujuk itu rukunnya adalah ada suami istri, saksi, ijab, dan qabul. Jawabannya adalah B, teman-teman, yaitu beragama Islam. Terus kita lanjutkan 39. Robiah Adawiyah adalah seorang sufi yang masyhur pada makom. Teman-teman sering kan dengar kan? Ya, Robiah Adawiyah, ya kita terus dulu. Zuhud itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kalau baqo itu keabadian gitu ya. Kalau fana merasa hilang ya. Kalau itihad itu tingkatan tasawuf seorang sufi telah merasa dirinya itu bersatu dengan Tuhan. Nah, ini yang digunakan oleh Al-Halaj atau yang di Indonesia adalah Sahih Jenar gitu ya. Manunggaling kawula Gusti. Nah, kalau Robiah Adawiyah ini dalam tingkatan mahabbah ya, teman-teman, mahabbah itu kecenderungan hati kepada sesuatu ya. Beliau sangat terkenal sekali sufi wanita. Yang ke-40, Ranti adalah seorang istri yang susah diatur oleh Pak Andri suaminya. Karena sudah sangat kesal, akhirnya Pak Andri mentalak istrinya. Hukum talak yang dilakukan oleh Pak Andri adalah, nah ini teman-teman, soal talak mari kita pelajari ya. Talak tadi kalau di hukum menikah sudah kita pelajari juga, sekarang ditalak. Talak yang wajib itu ya, talak dikatakan wajib itu ketika seorang suami dan istri itu seolah-olah tuh mustahil berdamai, ya mustahil berdamai. Apalagi seorang suami itu sudah melakukan ilah, teman-teman. Jadi sudah bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Nah, itu wajib ditalak karena akan membuat sengsara istrinya. Terus mubah itu seorang suami boleh mentalak istri karena perilakunya. Nah, perilakunya ini bukan soal syariat tapi soal perilaku. Nah, itu boleh untuk melakukan talak. Jadi, kalau yang ini jelas susah diatur. Nah, ini susah diatur mungkin suruh pakai apa gitu ya, tapi nggak mau. Maka dari itu ini hukumnya adalah mubah. Jawabannya apa? B, mubah. Nah, terus talak yang haram seperti apa, teman-teman? Talak yang haram itu adalah talak bid'ah. Talak bid'ah itu talak yang tidak dibolehkan dalam syariat. Contohnya apa? Yaitu menalak istri satu ketika dalam keadaan haid dan nifas ya. Tidak boleh ditalak istrinya. Yang kedua, ketika dalam keadaan suci tapi baru saja dijima sehingga belum jelas hamil atau tidaknya. Yang ketiga itu yang diharamkan adalah talak diucapkan 3 kali sekaligus dalam satu majelis. Padahal talak kan tidak seperti itu, talak 3 gitu ya. Talak yang bersifat sunnah yaitu ketika seorang istri ya itu melalaikan hak-hak suami ataupun hak Allah, maka disunahkan untuk menalaknya. Makruh itu seorang suami menalak istri tanpa ada sebab, tiba-tiba dia menalak, maka dimakruhkan. Terus yang selanjutnya, hadis nomor 41, hadis berisi tentang tata cara tayamum merupakan penjelasan rinci dari Quran surah Al-Maidah ayat 6. Contoh tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu ya, secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah ada 3, teman-teman. Bayan takrir, ya, bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tasyri'. Bayan takrir itu adalah penguat, seperti ini taklid, ya. Bayan yang menguatkan, seperti tentang puasa, ya. Ketika dalam Al-Quran tentang puasa secara detail, maka dikuatkan dalam hadis. Nah, ini jawabannya yang mana? Jawabannya adalah tafsir, teman-teman. Tafsir itu menjelaskan secara rinci tentang tayamum. Kalau tasyri' itu ketika dalam Al-Quran itu belum ada secara eksplisit ya hukumnya, maka disyariatkan melalui hadis, teman-teman. Terus yang 42. Tokoh yang pertama kali membawa ajaran Islam di Cina yaitu siapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau diberitakan membawa ke Cina ketika dalam masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum gitu ya. Yang 43. Ayat yang terakhir diturunkan adalah surah, teman-teman sering mendengarkan, yaitu jawabannya
Jawabannya Al-Maidah ayat 3 teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu yang terakhir diturunkan. Terus selanjutnya ini tentang tajwid teman-teman. Ayat yang mengandung hukum bacaan qalqalah kubro dan qalqalah sugro sekaligus adalah nomor, ya sebagaimana kita ketahui qalqalah itu hurufnya ada 6 ya teman-teman ya, ada 6 ya. Di sini kira-kira mana hurufnya kita telusuri juga. Ya ini hurufnya yang banyak adalah dal. Nah ini benar dal. Nah terus apa perbedaan kubro dengan sugro? Nah kalau kubro itu ya dibaca qalqalah itu di akhir ayat atau di akhir kalimat. Nah ini di akhir kalimat ternyata semuanya nih. Terus sugro itu adalah di tengah kalimat. Nah di tengah-tengah huruf qalqalah yang di tengah-tengah yang mana? Nah ini pertanyaannya yang kubro dan sugro sekaligus kita cari. Nah inna batsya rabbika lasyadid. Nah ini ada teman-teman batsya. Nih bo ini adalah huruf qalqalah. Ini sugro dan ini kubro. Maka nomor 1 betul. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, ini teman-teman ada lagi yubdi'u ba. Nah, ini qalqalah. Yang ketiga qutila ashabul ukhdud enggak ada, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud tidak ada. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah C, teman-teman. 45 uang yang diberikan kepada hakim supaya hakim itu memihak atau suatu pemberian diberikan kepada seorang untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah disebut apa teman-teman? Nah, yaitu jawabannya adalah rishwah, yaitu suap. Kalau fidyah itu adalah penggantian atau penebusan, yaitu memberikan sejumlah harta kepada fakir miskin karena ada ibadah yang ditinggalkan, seperti orang yang sudah sepuh tidak bisa puasa, itu maka membayar fidyah. Terus kalau jizyah itu pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim di bawah kekuasaan muslim gitu ya, zaman khalifah dulu. Kalau siam itu puasa. Terus di antara para sahabat nomor 46 yang menghafal hadis ada yang telah meriwayatkan 5.374 buah hadis, yaitu nah ini teman-teman contoh soal hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan itu adalah Abu Hurairah berjumlah 5.374 teman-teman. Kalau Abdullah bin Umar bin Khattab itu berjumlah 2.630 ya. Kalau Anas bin Malik itu berjumlah 2.236 ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu berjumlah 1.660. Jadi Masya Allah mereka sangat hafal sekali, sangat cerdas sekali sampai menghafal hadis ribuan. Dan nomor 47, dalam perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah, beliau terlebih dahulu singgah di sebuah tempat dan membangun masjid di sana. Nama masjid tersebut, ya namanya Masjid Quba. Kalau Masjid Nabawi itu yang dibangun di Madinah juga. Kalau Qiblatain, teman-teman tahu kan Qiblatain? Masjid Qiblatain itu juga di Madinah. Kenapa Qiblatain? Karena ini menghadap 2 kiblat. Jadi dulu umat Islam itu diharuskan untuk beribadah sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi akhirnya diturunkanlah ayat untuk pindah lagi ke Masjidil Haram sehingga masjid ini adalah mempunyai 2 kiblat, teman-teman. Selanjutnya 48. Salah satu sumber hukum Islam yang tergolong mukhtalaf adalah masalah mursalah. Berikut ini contohnya. Mukhtalaf itu artinya masih berselisih ulama, entah ini diakui ataupun tidak. Contohnya apa? Masalah mursalah itu yang mementingkan kemaslahatan umum. Itu contohnya itu pembuatan akte nikah. Jawabannya A. Kalau haram ganja itu sudah ada di Al-Qur'an, walaupun itu dikiaskan dengan arak gitu ya. Terus kalau larangan memukul orang tua jelas, wala taqul lahuma uffin gitu ya. Terus yang ini penetapan awal bulan Ramadan, ya jelas. Penetapan halal haram daging biawak itu di hadis ada. Yang 49, berikut ini ada tokoh yang masuk Islam ke Indonesia berdasarkan teori Arab. Siapa teman-teman? Teori Arab. Ya, kalau teori Arab itu yang namanya Indonesia masuk Islamnya itu ada beberapa teori teman-teman. Teori Gujarat, Arab, dan Persia. Kalau Gujarat itu adalah teorinya Snodgrass ya. Snodgrass orientalisnya Belanda. Kalau Arab itu menurut Hamka ya. Kalau Arab itu menurut Hamka atau Azumardi Azro ya, teman-teman.
Terus yang ke-50. Dua orang pendusta di zaman Rasulullah yang mengaku menjadi nabi adalah siapa teman-teman? Yang di zaman Rasulullah adalah Tulaihah bin Khuwailid dan Aswad al-Ansi.